Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dibuka video, buka videonya. Aduh, buka video, Pak, Mbak. maaf, saya Iya, masih di mobil, masih di jalan, jadi saya iya. bimbingan lewat HP ya, Pak. Oh iya. Saya share Terus screen, tapi saya nggak bisa sambil on cam, Pak, soalnya di HP. apa? Saya nggak bisa sambil on cam, tapi soalnya share screen lewat HP. Kamu apa nih? Kata kelas sore ya? 2017, Pak, bimbingan Bapak, baru bimbingan lagi. Oh, iya iya iya. Ya gimana? Kalau Ke bimbing bab 4 ya? iya bab 4, Pak. Terus gimana bimbing kayak itu bisa berjalan itu gimana tuh? Oh bisa. Bisa kok, Pak, ini saya lagi berhenti. Ini, ada nggak, Pak? Gak kelihatan tuh kecil tuh gak kelihatan. Gede lagi. Udah, Nah, udah. ini ya, Pak. Gambaran objeknya ada di perusahaan makanan minuman tahun 2016-2020. Jumlah observasinya 20 perusahaan, tapi ada 2 perusahaan yang kena suspend sama BI, PT IKP sama Makna Investama. Terus ada 90 observasi, total outliersnya 4. Total observasinya setelah outliers 86. Jadi ada 18 perusahaan karena IKP itu disuspend karena komisaris utamanya korupsi. Terus kalau misalkan Makna Investama, salah satu entitas anaknya itu mengalami kebangkrutan, makanya dia nggak bisa ngejalanin kegiatan operasional perusahaannya lagi. Terus analisis statistik deskriptifnya, model regresi pertamanya untuk ETR nilai minimum variabelnya minus 6,9. Nilai min-nya 0,09 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,25. Hasilnya terdapat penyimpangan data karena nilai min lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasi. Nilai minimum variabel ITR-nya minus 6,9 itu PT Prasida Aneka Niaga Itu tahun 2009. penyimpan data tinggi itu berarti bias data dong. Ada outlier tuh. Maksudnya terdistribusi normal, Pak. Hah? Bukan. Oh, kenapa penyimpanan data tinggi? Karena deviasinya 0,25, ini 0,97. Iya. Ya, maksudnya masih itu. Kan ada data bias berarti. Maksudnya itu Iya, enggak? Pak. Iya, Pak. Terus kalau data itu outlier-nya enggak? Kenapa, Pak? Maaf. Outlier-nya. Outliersnya? Jadi kan ada data bias tinggi, penyimpangan tinggi itu. Berarti Iya. ada data outlier tuh. Data outliers, iya, Pak. Prasida. Udah kamu cek belum data outlier-nya? Data outliersnya ada 4 totalnya yang di Hmm. outliers. Cuma saya nggak ini, Pak, saya lupa itu perusahaan apa yang di outliers. Oh itu. Nanti saya coba cek di e-views ya, Pak, kalau misalkan emang masih bisa Dikasih dicek. tahu aja, enggak dikasih tahu diceritain ada data outlier 4 perusahaan apa saja outlier-nya. Oh iya, Pak, iya. Nanti Iya, saya tambahin ya, Pak. iya. Terus ini Dewan Komisaris Independennya juga nilai min lebih kecil, yaitu terus nilai minimumnya sama variabel DKI sebesar 0,200, PT 3 Pilar Sejahtera pada tahun 2016 sampai 2017. Nilai maksimumnya itu oleh PT Multibintang sebesar 0,667 pada tahun 2017. KI-nya nilai min lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Nilai minnya 0,33, standar deviasinya 0,29. Nilai minimum pada variabel kepemilikan institusional itu sebesar 0,00. Ada PT Akasya, 3 Pilar, Bumi Teknokultura, Delta Jakarta, Indofood,
multi bintang pada tahun 2016 sampai 2020. Dan PT Wilmar Cahaya pada tahun 2016. Nilai maksimumnya 0,8702 pada PT Wilmar Cahaya tahun 2017 sampai 2020. Lalu komite audit nilai minnya 2,9, standar deviasinya 0,49 dan nilai minnya lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Lalu nilai minimumnya pada variabel komite audit itu 0 oleh PT Tiga Pilar Sejahtera tahun 2018 sampai 2019 dan nilai maksimumnya sebesar 4 oleh PT Tiga Pilar Sejahtera juga pada tahun 2016 sampai 2017. Lalu ada profitabilitas atau ROA, nilai minnya 0,06, standar deviasinya 0,3, nilai minimum pada variabel ROA sebesar min 2,6 itu PT Tiga Pilar Sejahtera tahun 2017, terus nilai maksimumnya 0,6 PT Tiga Pilar Sejahtera juga pada tahun 2019. Leverage-nya nilai minnya 0,9, lalu standar deviasinya 0,93, yaitu nilai min lebih kecil dibanding nilai standar deviasi. Nilai minimum pada variable leverage itu oleh PT Tiga Pilar Sejahtera tahun 2019, sedangkan nilai maksimumnya 5,3 Prasida Aneka Niaga tahun 2020. Lalu ukuran perusahaan nilai minnya 28,57233, standar deviasi 2,33, itu nilai min lebih besar dibanding nilai standar deviasi. Lalu nilai minimum pada variabel ukuran perusahaan itu 20,9037 oleh PT Delta Jakarta 2016. Nilai maksimumnya 32,7256 PT Indofood pada tahun 2020. Lalu model regresi kedua, ITR-nya minnya lebih kecil. Lalu nilai minimumnya Prasida Aneka Niaga 2019, maksimumnya Prasida Aneka Niaga tahun 2020. DKI untuk Dewan Komisaris Independen, ini nilai minnya lebih kecil dibanding nilai standar deviasi. Nilai minimumnya itu PT Tiga Pilar Sejahtera tahun 2016 sampai 2017. Nilai maksimumnya 0,66 PT Multibintang pada tahun 2017. Kepemilikan institusional minnya lebih besar dibanding nilai standar deviasi. Nilai minimumnya itu oleh PT Eka Syawira, Tiga Pilar, Bumi Teknokultura, Delta, Indofood, Multibintang tahun 2016-2020 dan PT Wilmar pada tahun 2016. Nilai maksimumnya PT Wilmar Cahaya pada tahun 2017 sampai 2020. Lalu komite audit nilai minnya lebih besar dibanding nilai standar deviasi. Lalu nilai minimumnya Tiga Pilar Sejahtera tahun 2018-2019, nilai maksimumnya Tiga Pilar Sejahtera tahun 2016 sampai 2017. Lalu pandemi COVID, nilai minnya sebesar 0,51 dan nilai standar deviasinya 0,507093. Nilai min lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Lalu profitabilitas, nilai min lebih kecil dibanding nilai standar deviasi. Nilai minimumnya minus 2,6, itu PT Tiga Pilar Sejahtera tahun 2017. Nilai maksimumnya Tiga Pilar Sejahtera juga tahun 2019. Leverage, nilai min lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasi. Lalu nilai minimumnya itu Tiga Pilar Sejahtera tahun 2019 dan nilai maksimum Prasida Aneka Niaga tahun 2020. Ukuran perusahaan, nilai min lebih besar dibanding nilai standar deviasi. Lalu nilai minimum pada variabel ukuran perusahaan PT Delta Jakarta tahun 2016, nilai maksimumnya Indofood Sukses Makmur tahun 2020. Lalu analisis data panel untuk menguji pendekatan yang diuji common effect, fixed effect, random effect dalam memilih model untuk mengelola data panel, uji Chow, uji Hosman, dan uji Lagrange multiplier. Uji Chow buat menentukan model fixed effect atau random effect. Ini ada model uji Chow model regresi pertama. Cross section chi-square-nya probabilitasnya 0,00, nilai probabilitas tersebut lebih kecil daripada 0,05 sehingga
penelitian ini paling tepat menggunakan fixed effect model dibanding common effect. Lalu di model regresi kedua, probabilitas cross section chi-square-nya sebesar 0,0023 lebih kecil dibanding 0,05 sehingga disimpulkan bahwa paling tepat menggunakan fixed effect dibanding common effect. Lalu uji Hausman untuk menggunakan model fixed effect atau random effect. Pada uji Hausman model regresi pertama, probabilitasnya sebesar 0,5154. Nilai tersebut lebih daripada 0,05 sehingga penelitian ini menggunakan random effect dibanding fixed effect. Untuk uji Hausman model regresi kedua, probabilitasnya 0,7072 lebih besar dibanding 0,05 sehingga menggunakan random effect dibanding fixed effect. Lalu uji LM untuk mengetahui apakah random effect atau common effect. Di sini uji LM model regresi pertama, Brugge-Pagan menunjukkan nilai sebesar minus 0,05, berarti kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan ini menggunakan random effect dibandingkan common effect. Lalu uji LM model regresi kedua minus 0,9078 lebih dari 0,05 berarti ini menggunakan common effect. Lalu uji normalitas model regresi pertama itu probabilitasnya yang di outlier sebanyak 4, yang dilakukan uji normalitas sebanyak 86 perusahaan totalnya. Lalu nilai probabilitas jarak kebenarannya hasilnya 0,06, lebih dari 0,05 berarti HO ditolak sehingga data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Lalu uji normalitas model regresi kedua sama outliernya 4, total perusahaannya jadi 86, nilai probabilitasnya 0,365260 lebih dari 0,05 berarti HO ditolak sehingga data ini terdistribusi normal. Lalu uji multikolinearitas daya memiliki nilai korelasi lebih dari 0,9 berarti data tersebut terindikasi adanya multikol sesuai Ghazali. Ini uji multikol model regresi pertama. Hasil uji multikol pada model regresi pertama tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang lebih dari 0,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan data tidak terdapat unsur multikol. Lalu di hasil model regresi kedua tidak terdapat korelasi antara variabel independen lebih dari 0,9 sehingga HO diterima dan data tidak terdapat unsur multikol. Lalu uji hetero, metode uji Glaser untuk mendeteksi atau tidaknya heterokedastitas pada data. Data dinyatakan lolos apabila lebih dari 0,05. Lalu pada tabel 412 model regresi pertama, adanya unsur hetero berdasarkan nilai probabilitas variabel KI sebesar 0,0011. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Telah dilakukan beberapa treatment agar model regresi tidak terdapat unsur hetero, tapi model regresi yang pertama tetap ada hetero, Pak. Saya udah nyoba treatment semuanya, terus dia tetap ada hetero. Hetero, treatment kamu gimana? Treatment kamu gimana? Yang itu, Pak, yang white period, terus ordinary, cross section sur, itu semuanya saya udah coba, tapi dia tetap selalu di kepemilikan institusionalnya itu selalu ada heteronya. Harusnya ke polisi investasi institusional itu harus dibuang harus itu. Dibuang aja, Pak. Dibuang gimana tuh? Kalau di hetero, ya kan nggak bisa berarti itu. Tapi Pak, kenapa kan di sini saya pakai yang cross section sur biar autocall-nya lolos. Jadi saya ini heteronya nggak lolos, tapi untuk di autocall dia lolos karena pas di heteronya pakai treatment cross section sur itu. Iya, hetero itu pakai localization sur, localization ini apa? Iya.
Ada satu lagi itu tulisan itu. Melihat tulisan saya ada. Bagaimana hetero itu bisa atasi dengan keresasan apa lupa nama saya itu. Ada pilihan di apa di Di eh, e-views-nya ya, Pak? ada pilihannya ya. Lihat Iya, tulisan saya ada tuh mengatakan itu. Tulisan saya yang mana? Kurang lihat disertasi saya juga ada. Nah, tapi Pak, saya udah coba semuanya, dia tetap kena heteronya, Pak. Bukan tanpa uji hetero, tapi harus menggunakan Oh, koefisien apa? Lupa saya namanya. Eh, Tetapannya koefisien apa? Nama lupa saya. Kamu lihat aja nanti tuh, saya, lihat aja tuh iya Pak. tulisan saya lihat. Kamu tulisan saya rujuk tulisan saya itu. Kalau untuk bab 4 itu rujuk tulisan saya itu. Ada tulisan saya itu di terakhir itu ada. Iya Pak, nanti saya coba cari ya Pak tulisan Nah, Bapak. iya, jadi itu harus pakai itu. Ini berubah lagi regresinya, berubah regresi itu. Iya Pak, baik. Kamu ada itu nggak bisa itu nggak bisa tunjukin saya regresi vis kamu nggak bisa saya rubah itu. Nggak bisa Pak, saya soalnya kan Oh iya, berarti itu iya. di e-views. Ya makanya nggak bisa, kalau bisa saya kasih tahu tuh. Kalau nggak nanti hari Selasa Pak, Bapak ada waktu nggak Pak? Soalnya kan Senin tanggal merah. Untuk Selasa bimbingan lagi waktu apa? maksudnya Pak. Selasa Selasa libur. besok. Selasa libur bukannya kemerdekaan itu digeser harinya. Turun Oh, hari digeser. saya taunya hari Senin tanggal merah Pak. Selasa yang tanggal merah ya Pak. Senin Selasa itu tanggal merah 17 Agustus. Biasa kan kalau menurut Oh, Nabi hari Selasa kan digeser tuh. iya, Kemarin kan digeser menurut Nabi karena hari Selasa digeser ke Rabu kan. iya Pak. Nah, Oh gitu. tanggal 3 Agustus bukan digeser juga ke Rabu. Konsisten. Saya nggak tahu deh Pak. Jadi nggak tahu tuh apa digeser juga nggak ke hari kemerdekaan juga. Soalnya hari menurut Nabi, kelahiran Nabi digeser apalagi 3 Agustus. Nggak Oh tahu tuh. yaudah deh Pak. Coba kita lihat dulu tuh. Lihat dulu pengumuman tuh. Digeser nggak itu 3 Agustus tuh. Iya Ya, Pak. Iya. harus dirubah tuh nggak bisa tuh pakai konsisten itu lupa tuh. Kalau untuk saya tahu tuh. Oh, berarti kalau misalkan hetero ini diubah, semuanya diubah dong Pak dari awal? Iyalah, Atau rubah hasil gresi berubah hasil gresinya. oh ya udah Pak, baik. Gresi rubah nanti itu. Berubah. Jadi ini nggak usah saya lanjutin nih Pak ke bawah. Jangan terlalu dulu nantinya. Ini hetero nggak ada nih, yang regresi 2 nggak ada hetero. Yang kedua nggak ada hetero Iya, Pak. berarti yang pertama aja dibuat itu Iya yang pertama pertama. aja. Yang Ya, kedua dia lolos sih Pak. Iya. ya. Yang kedua dipakai itu juga nggak apa-apa sekalian yang kedua. Jadi nggak usah uji hetero. Yang kedua kenapa Pak? Nggak usah pakai uji hetero. Ini biar biasa kayak gini, biasa gini apa yang pertama aja. Yang pertama aja regresi pertama aja gitu di Iya. regresi. Diulang ya Pak? Iya ya. Ya nanti Iya. kamu bikin pakai itu ya. Iya Pak. Jangan pakai HP. Pakai Iya layar Pak. dulu ya. Iya. Ya. Iya. Jadi udah ya Pak? Nggak usah Udah ya. dilanjutin. Ya. Oke. Baik Pak. Ya. Oke, berikutnya siapa Terima si kasih Pak Jadu? Sparta. Iya, sama-sama Siti. Oke, si Iya, Jadu Pak. Izin. silakan. Jadu. Buka videonya Jadu. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Suara saya kedengaran nggak ya? Pak? Apa? Oh iya. Pak, jadi bimbingan kemarin Bapak nyuruh saya ganti proksi resiko pasar. Jadi saya udah ganti dari NIM diganti ke beta pasar itu, Pak, pakai yang Bapak suruh. Jadi saya baru Apa pakai selesai apa? rombak bab 1 pakai beta CAPM itu, Pak, yang Bapak Oh suruh. iya. Beta pasar. Iya. Udah. Saya jadi sudah saya revisi dari rombak dari bab 1, 2, dan 3 sama Iya. jurnalnya juga. Jurnal Iya. udah saya masukin juga, Pak. Terus Jurnal saya saya kan udah ada tuh. Jurnal saya kan? iya, Pak, tapi Jurnal saya kan jurnal Bapak itu dia fokusnya GCG terhadap ini, Pak, bukan risikonya, bukan kinerja bank. risiko.
bukan yang cara ngitung risikonya itu, risiko pasarnya Ah, itu. iya, kalau cara ngitungnya iya ngikutin Bapak yang Iya ini. itu, pakai rujuk Iya, saya, jurnal saya ya. iya Pak. Ikuti Terus jurnal jadinya saya. betanya saya hitung manual di Excel Pak, pakai fungsi Iya, slope. Iya, di Excel kan bisa regresi sederhana di Excel. iya, saya pakai yang Excel itu Pak. Pakai Sudah regresi dapat. sederhana di Excel kan. Iya. Iya, Jadi sekarang saya baru selesai regresi yang pertama, mau masuk ke regresi yang kedua Pak. oh iya, Tapi belum iya, saya masukin ke Word. Iya. Nanti iya deh, minggu depan saya iya, presentasi buat bab 4-nya Pak. iya oke. Boleh cepat ya, Iya. minggu depan kalau udah selesai langsung sidang aja ya. Aduh, iya Pak. Amin. Iya, iya jadi ya lengkap aja besok, dilengkapi sampai data pusaka sampai lengkap besok ya. Iya, amin Pak. Lengkap ya. Semoga bisa. Iya. Ya. Oke, ada Oke, lagi makasih Jadu? Pak. Ada Ah, terima kasih oh banyak. sama Ada ini apa Pak, tuh? saya mau tanya Kak, berarti resiko pasar yang proksinya beta itu dia pengaruhnya positif terhadap ROA ya Pak? Karena high risk, high Apa? return. Apa? Resiko pasar itu yang proksi beta dia pengaruhnya positif terhadap ROA ya Pak? Karena high risk, high return itu. Kalau ROA beda, belum tentu. Dia bisa Hmm, positif, bisa negatif. jadi dia Kan belum tentu. risiko pasar terhadap ROA itu, risiko pasar terhadap ROA ya. Iya, resiko pasar terhadap ROA. Iya bisa positif, bisa negatif kan, bisa positif, bisa negatif tuh. Berarti Soalnya kan hipotesis risiko saya, pasar, kalau risiko pasar dari turun saham baru itu positif, harga hmm, return. Risiko pasar iya, terhadap harga saham baru high risk, high return. Tapi risiko pasar terhadap kinerja belum tentu. oh iya Pak. Belum tentu. Ber- Ya, itu harus hati-hati itu teorinya tuh, hati-hati. iya Jangan Pak. samakan teori pasar terhadap teori fundamental, itu beda. Hmm, Bisa jadi fundamentalnya makin tinggi risiko, makin turun kinerja kan, negatif. Itu fundamental tuh. Tapi kalau dari pasar enggak, high risk, high return, karena ada spekulasi situ. oh, Ya, iya Pak. beda. Hati-hati itu risiko fundamental, high risk, low return, low kinerja. High risk, Iya, low karena income. iya, karena risiko itu kan berdampak pada tinggi biaya makanya laba turun. Ngerti nggak? Hmm, iya Pak. Berarti hipotesis saya dipakein ARA atau nggak usah ya Pak? Nggak usah Yang pakai arah, bilang aja cuma pakai arah. jadi Karena ini berpengaruh. kita menghubungkan antara data pasar dengan data fundamental itu nggak konsisten tuh. Oh iya Pak, nanti saya Kecuali rubah. data pasar sama data pasar, misalnya risiko pasar terhadap return saham itu pasar sama pasar waktu high risk high return Iya Pak. ya. Iya. High risk high return tuh itu pun kadang masih penelitian kadang ya ada nyeleneh juga, bisa negatif juga, tapi banyak kan positif ya. Iya Tapi Pak. kalau fundamental negatif lah. Kalau risiko kredit naik berarti laba turun dong, kinerja turun ya, Kenapa ngerti Pak? nggak? Kalau risiko fundamental seperti risiko likuiditas, risiko kredit tuh, kalau naik pasti laba turun lah. Iya Pak. Kalau laba turun Iya. risiko itu dampaknya biayanya naik kan, ngerti Iya. nggak? Kan Iya, ngerti. fundamental, risiko fundamental kalau naik laba turun karena biayanya naik, ngerti nggak? Iya, Ngerti ngerti. nggak kenapa risiko kredit naik laba turun, ngerti nggak? Kenapa risiko Iya, kredit naik laba turun, ngerti nggak? karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak pas Biaya biaya risiko apa naik. dikeluarkan? Biaya apa tuh? Biaya apa? Biaya untuk resiko-resiko itu. Bukan biaya penurunan nilai kredit itu, biaya biaya cadangan penurunan kredit, biaya apa? Penurunan CKPN. nilai kredit itu ya. PC apa? PC apa? Cadangan itu, CKPN. CKPN itu PKN itu. Beda. Jadi kalau di fundamental tuh high risk low kinerjanya turun. Itu pasar beda. Berat. Ngerti nggak? Oh iya. Itu kamu Iya, Pak. jelaskan nanti itu di ujian, jelaskan ke dosen penguji, dosen bunyi nggak ada yang tahu tuh perbedaan antara fundamental sama pasar tuh.
Dia pikir sama aja high risk high return. Oh, berarti saya masukin 2 teori yang high risk high return sama high risk low income itu ya, Pak? High risk high return itu hanya berlaku untuk pasar, ngerti nggak? Kalau Iya. mengaitkan risiko dengan return saham. Tapi kalau Iya. dengan kinerja perusahaan beda lagi, ngerti nggak? Iya, Pak. Kamu kan dependennya bukan return saham. Iya. Kecuali return saham kalau dependenmu. Itu high risk high Iya. return, ngerti nggak? Iya, Pak. Nah itu, kok nggak ngerti juga sih? Beda. Terus saya bilang tadi kalau pasar itu, Maksud saya penjelasannya dimasukin di paper saya juga berarti ya, Pak, yang itu. ya di penjelasannya jangan Yang pakai Bapak- high risk high return, jangan pakai high risk high return. Iya, Pak. High risk high return lain lagi cerita teorinya tuh. Kan kamu bukan return saham. Iya. Kalau high risk high return beda lagi tuh. Beda lagi, ya. Nanti dia tambah nilai nih, dosen banyak nggak tahu tuh gitu-gituan tuh. Dia taunya high risk high return aja kalau pasar aja. Fundamental beda. Nah, disertasi saya tentang itu tuh. Iya, Pak. Tentang itu disertasi saja dosen D3 saya kasih tahu juga itu bahasa itu beda. Kan diam dosen saya itu diam. Jangan disamakan. Kalau fundamental sama pasar itu beda pendekatannya. Ngerti nggak? Iya, Pak, ngerti, Pak. Iya, risiko kalau risiko dikatakan dengan kinerja beda lagi ceritanya, ngerti? Iya. Nah, karena Iya, risiko pasar, kamu pakai risiko pasar, maka kinerja itu bisa harusnya kan satu harus negatif, harus negatif tuh. Risiko pasar naik, pasti kinerja turun, pastilah, ya kan? Iya. Jangan pakai hari itu teorinya. Iya. Nanti saya rubah, Pak. Iya, pakai teorinya pakai yang teori. Aduh, susah ada ngomong nih. Saya ngerti nggak kamu ini? Saya takutnya kamu nggak nyambung sama saya nih. Coba kamu tanya lagi, tuh nyambung nggak sama saya tuh? Nyambung nggak ini ceritanya? Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Ya udah Teori jangan itu ulang lagi dibahas. Harris Edison tuh. Belum nyambung, Iya. ulang lagi Harris Edison tuh. Kalau nyambung ya. Iya, Pak, ya. Ya udah. Tuh ya. Berarti nggak ada ininya ya, positifnya, Pak. Cuma berpengaruh doang kan ya, Pak? Kalau Hipotesis. bisa aja negatif aja bilang negatif bisa. Iya. Negatif aja. Yang Karena positif. resiko, iya. Iya, Pak. Yang positif itu kalau return saham baru positif. Ya. Iya. Iya, Pak. Itu. Karena pasar itu kan beda dengan pendekatannya itu. Kalau banyak spekulasi pasar itu. Spekulan itu makin berisiko tinggi, ada keuntungan di situ. Jadi kalau fundamental kan beda. Fundamental mana ada risiko tinggi, laba tinggi, mana ada di fundamental itu, laba perusahaan tinggi, risiko tinggi. Mana ada. Ya. Kecuali risikonya nggak ada. Kalau dia laba tinggi, berarti risikonya turun tuh. Itu pasti itu. Fundamental, ngerti nggak itu? Iya, laba tinggi risiko turun. Pasti laba turun tuh. Kalau laba tinggi pasti risiko turun, ngerti? Iya, Pak. Pastilah. Mana ada risiko tinggi, laba tinggi? Memang nggak pakai biaya semua tuh ya. Iya. Jadi risiko tinggi itu bahaya tuh. Itu ada biaya untuk menurunkannya risiko. Jadi laba pasti turun lah. Iya kan? Iya, Pak. Beda, kalau pasar itu beda tuh. Pasar itu banyak spekulan di situ. Jadi beda. Iya. Ya. Iya, Pak. Hati-hati, kamu pakai variabel pasar apa enggak? Kalau pakai variabel pasar, kalau satu aja variabel satu enggak, ya berarti kecuali variabel dependenmu itu pakai pasar. Dependen kamu itu pakai fundamental tuh pasar tuh. Fundamental, Pak. Fundamental, udah. Nggak berlaku tuh, hari itu nggak berlaku tuh ya. Iya, Pak. Itu aja kuncinya. Apalagi? Udah itu aja, Pak. Nanti saya rubah lagi. Makasih banyak, Iya. Pak. Iya. Iya. Izin live ya, Pak. Iya, oke. Oke, berikut siapa lagi tuh? Siapa yang datang nih? Yang setelah itu semua masuk. Berikut siapa yang datang duluan? Halo, Pak. Siapa berikutnya? Silakan.
Saya mau minta tanda tangan berita acara. Kamu minta tangan aja, yang kau perbaiki itu apa? Kasih tahu saya dulu dong. Aduh, minta tangan aja kamu nih. Saya ini Pak ya. Tunjukin dulu, adunya berita acara itu tunjuk dulu. Oke. Minta tantangan. Memang saya tukang stempel saya. Ya bentar Pak. Minta tantangan dulu, kayak anak kecil ya kamu nih. Tangan itu apa kau perbaiki? Yang mana kau buka, itunya buka berita acara dulu. Buka berita acaranya. Ini Pak. Ya berita acara ini nanti kamu bikin ini yang kamu perbaiki yang mana? Tambah lagi berita tabel koreksi mana? Yang bab 1 ditambahkan penjelasan makroekonomi terhadap. Itu siapa tuh yang menyuruh itu? Siapa yang nyuruh? Pasparta. Mana nama saya? Ada nama saya nggak di situ? Kenapa Pak? Ada nama saya nggak di situ? Bahasa saya nyuruh itu ada nggak nama anak saya itu? Oh, ada di laporan koreksi Pak. Lapor koreksi mana? Ini Pak. Lapor koreksi mana? Di mana? Ini Pak. Ini di lapor koreksi ini. Kamu materi di koreksi apa? Ini kumpul koreksi ini. Kamu koreksi mana tuh? Koreksi mana tuh? Koreksinya kamu koreksi di halaman berapa? Tambah satu kolom lagi itu. Tambah satu kolom lagi nih. Ini tambah satu kolom lagi nih. Ini tambah satu kolom lagi, tambah form ini tambah satu kolom lagi. Yang kamu koreksi itu yang mana? Kasih tahu di sini di kolom ini. Di berita acaranya ya Pak? Iya, yang kelihatan ini. Aduh, yang kelihatan tadi. Aduh, yang tadi itu mana tabel? Jangan dirubah dong. Tabel tadi itu, yang tadi itu mana tabelnya? Ini tambah satu kolom lagi nih. Tambah satu kolom lagi ke tabel ini nih. Satu kolom lagi. Setelah sebelum tanda tangan. Atau sebelum dikoreksi ini. Sebelum tanda tangannya ya, sebelum tanda tangan ini. Kolom atau row tuh? Kamu ngerti nggak maksudnya? Tambah kolom bukan tambah row. Ngerti nggak? Kolom tanda tangan Pak. Tambah satu kolom lagi sebelum kolom tanda tangan. Ngerti nggak? Di atas ini ya Pak. Kamu tahun berapa lahir kamu sih? Nggak ngerti menambah kolom di tabel itu? Tahun berapa lahirmu? Tahun 60. Kamu masih muda kan? Iya Pak. Masa kalah sama saya? Nggak ngerti komputer? Bisa nggak nambah kolom itu di tabel? Bisa nambah kolom nggak? Bisa Pak. Nah, coba tambah kolom sebelum kolom tanda tangan itu. Bentar Pak. Kalau nggak bisa nih nggak usah lulus kamu nih. Di sebelum tanda tangan ya Pak? Iya. Sama satu kolom. Kamu les komputer dulu deh ya, les komputer dulu. Baru konsultasi masa lagi ya. Bisa nggak? Bisa nggak nambah satu kolom? Di tabel itu bisa nggak? Kalau nggak bisa nambah satu kolom lagi, kamu les komputer aja dulu ya. Gimana cara tulis salah? Oh di sini ya Pak. Di sebelah tanda tangan atau di sebelum ininya Pak? Kamu berapa kali ke orang tua kamu nanya berkali-kali? Apa kata tadi itu? Sebelum tanda tangan tambah kolom. Nanya lagi sih. Mana? Begini ya Pak? Ya itu kalau kasih judul kolomnya, kasih judulnya. Yang dikoreksi, Yang dikoreksi. Apa yang kamu koreksi apa aja? Apa yang kamu koreksi di halaman berapa? Oh halamannya ya Pak ya. Sebentar Pak. Sebutkan halaman itu yang kamu koreksi seperti apa? Misalnya kalau kamu sudah koreksi menambahkan apa penjelasan situ.
Ada penjelasan koreksinya apa itu? Juga halaman di halaman sekian sudah koreksi tentang ini, tentang ini, tentang ini. Sudah saya jelaskan, bilang itu. Oh, berupa keterangan ya Pak, bukan Iyalah, bab 1. pada halaman 1 halaman sekian saya sudah sudah melakukan penambahan research gap. Research gap apa kamu tambahkan? Tahu situ. Apa research kamu tambahkan situ? Research gap apa yang kamu tambahkan? Itu nggak cukup tuh, nggak cukup, terlalu kecil, terlalu sempit tuh. Iya Pak. Pakai bab 1 halaman seperti itu nggak Pak? Kamu kan saya kasih tahu tadi, jelaskan bab 1 halaman sekian, saya sudah menambah research gap apa saja penelitian yang tambahkan. Kemudian menjelaskan makroekonomi RSPI pada halaman berapa. Gitu dong, aduh. Penjelasan gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak itu? Ngerti Pak. Itu udah kamu lihat di mana aja kamu tambahkan itu. Singkatnya kalimatnya. Skripsi saya ya Pak. Skripsi apa? Masa skripsi kambing sih? Skripsi kamu skripsi apa? Kamu ada aja sebenarnya. Ya skripsi kamu lah, masa skripsi orang lain. Iya benar. Aneh pertanyaan. Kemudian mana kamu perbaiki itu? Yang ini Pak, sedikit tambahan. Yang Apa kamu tambahkan? Tahu sesingkat aja tahu. Singkat kasih tahu situ. Ya, menurut Mukhlis 2015, aspek mikro perbankan dapat dilihat dari perkembangan. Ya kamu kasih tahu situ singkat aja. Jangan dibaca dan nggak muat dulu kamu pindah mana muat sebanyak itu kalimatnya. Yang ini Pak, dengan demikian terdapat pengaruhnya antara risiko kredit bermasalah dengan kinerja makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan perbankan. Kamu tulis di tabel itu. Oh, di tabel itu ya Pak. Jangan kasih tahu saya sini, tulis tabel tuh. Apa kamu perbaiki kalimat singkat? Singkat banget tuh kalimatnya. Sepanjang tuh penjelasan. Jangan dibaca. Ngerti nggak maksudnya? Iya Pak. Kopi pun mana cukup sebanyak itu. Aduh. Bisa kamu tambahkan di segi peneliti siapa itu udah cukup tuh sebenarnya. Ini kopi file kalimat itu. Parah. Itu kan tadi itu sudah jelas bab 1 halaman berapa saya sudah mengoreksi research gap siapa, tulis namanya. Jangan copy file kalimat mana muat sebanyak itu kalimatnya ngeri banget. Habis itu kamu kasih tahu. Saya juga sudah menambahkan pada halaman sekian mengenai apa NPL itu, kasih tahu gitu dong. Kamu kalau nggak ngerti kamu tulis berarti bukan kamu nulis nih ya. Kalau kita nulis, kamu nulis 1000 halaman, kalau nulis kamu bisa jadi satu kalimat tuh 1000 halaman kau tulis itu. Kamu mengerti masalahnya kan? Iya. Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti. Kalau yang research gap ini saya di halaman 13. Ya tulis saja lah. Tulis ya. Tulis saja tadi itu. Terus pagi itu yang mengenai menjelaskan makroekonomi, itu NPL, itu di mana kamu tambah tuh? Ada 2 kan itu, isi gap dan ya kan makroekonomi. Iya Pak. Jadi makroekonomi apa maksud itu kalimatnya? Dia kerja menjelaskan situ ya, di situ menjelaskan itu, segap itu. Tambahnya situ.
Pak, seperti ini Pak. Ya. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan perbankan terlalu optimis akan kemampuan membayar nasabah pada bab 1 halaman 9, Pak. Dia kamu singkat aja. Penjelasan makroekonomi terhadap NPL telah ditambahkan pada halaman berapa gitu aja. Tuh gitu namanya panjang kamu tulis. Tunjukkan aja halaman berapa itu. Tuh halaman berapa itu? Halaman berapa? Coba cek halaman berapa itu. Halaman 9, Pak. Halaman 9 itu. Iya. Itu caranya. Oke, Pak. Untuk bab 2-nya, saya sudah memperbaiki yang tabel penelitian terdahulu, Pak. Ini, Pak. Kemarin Ya, kan terus kamu gimana nulisnya di tabel? Gimana nulisnya penjelasan di tabel? Coba tadi itu. Coba tadi itu. Coba tadi itu. Berita caranya kamu tulis kemana? Atau tulis gimana nulisnya? Gue udah ajarin yang cara pertama itu. Udah ajarin caranya. Coba tulis gimana itu. Nanti kamu tahu ke teman-teman lain ya, bisa belajar temanmu ya. apa, Pak? Kasih tahu ke teman kamu lain juga. Ini mahasiswa pada bolot bikin ini aja nggak bisa tuh. Iya, Pak, nanti saya kasih Kasih tahu. tahu ke temanmu yang lain tuh. Ya. Nggak ngerti gimana saya bisa menentangkan aja teken aja. Gak ada penjelasan kamu rubah di mana. Dengan teken aja. Nah, baru setelah itu kamu tunjukin, ini penjelasan nih Pak, halaman sekian. Nah, ini tunjukin habis itu kamu tunjukin di itunya, di deskripsimu. Ini Pak halaman ini nih. Nah, itu. Kan udah lama kamu sebut di sini nih, halaman berapa tuh? Halaman 43. 43. Ah, kamu tunjukin saya 43 itu mana coba? Buka skripsimu tadi itu. Ini, Pak. Buka skripsinya. Ini, Pak, sudah saya benarkan. Ini dia. Halaman 43 tuh, halaman 43. Iya. Udah. Apa lagi itu? Saat Terus saya lagi, kembali lagi ke tabel tadi. Oh, sebentar, Pak. Iya. Terus apa lagi itu? Ditambahkan penjelasan tabel dan satu spasi penelitian terdahulu. Enggak, udah yang nomor 3 itu nomor 3. Itu Pak Dik, Pak. Apa ini? Udah, itu aja. Udah, Iya, itu kamu rapikan tabel itu jangan mepet ke kanan tuh. Iya, Rapikan Pak. tabel jangan mepet ke kanan. Satu spasi adunya. Tulisannya satu spasi tabel nih. Semua satu spasi. Tabel itu satu spasi aja, jangan 2 spasi. Semuanya satu spasi. Nah, itu di ukuran hurufnya 10 aja bikin, 10. Kalau hurufnya 10 aja bikin. Oh, 10 aja ya, Pak? Ya jangan gede-gede lah, tabel gimana supaya dia lebih itu muat semua. Sampai ke halaman judul itu, halaman kolom juga sama tuh, halaman kolomnya sampai judul kolom juga 10. Ke bawah. Kecil nggak apa-apa. Ya kamu kecil lagi yang kolom yang kanan itu tangan itu kecilin lagi itu. Nah itu tahu di tengah. Dah, bagus nggak itu? Mana bagus ini sekarang sama tadi? Apa, Pak? Mana yang bagus sekarang sama tadi aku bikin tadi, mana lebih bagus tabelnya? Lebih baik ini, Pak. Nah, itu sebenarnya lebih jelas itunya, referensi itu yang mana? Kan jelas nih, barusan tekan nih sampingnya, ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Nanti kamu kirim ke email saya. Oke.
Ya itu aja. Minta teken aja, kamu teken. Sebarang atau usah teken aja. Kenapa perlu pakai kita ketemu Google Map ini tujuan ini, saya kasih tahu kamu, ngerti nggak? Iya Pak, saya ngerti Pak. Iya, jadi tahu teman-teman lain itu kasih tahu teman-temannya, biar nggak bolot deh. Nggak ngerti mahasiswa nggak ngerti juga sih. Nah, jadi habis ini kamu kirim email ke saya, langsung saya teken, saya udah tahu yang kamu perbaiki itu yang mana, kamu tunjukin sebelumnya mana. Daripada saya baca-baca, kamu kirim sama itu mau proposalmu ya, yang kamu perbaiki ya. Iya Pak. Nah itu udah, nanti saya teken, saya balik lagi ke emailmu, gampang lah ya. Iya Pak. Udah selesai itu ya, udah selesai ya, tinggal kamu kirimnya ya. Iya. Kirim ini sama proposalnya ya. Iya Pak. Karena udah ada halaman tuh, saya cek halaman, saya lihat aja ke halaman tuh nanti itu ya. Iya Pak. Iya. Halamannya. Jadi gampang gini caranya. Ya. Iya Pak. Ini soalnya juga sama tuh yang hadir di sini siapa tuh? Muhammad Rasid, siapa tuh? Alisa, Aura juga sama tuh ya. Itu caranya. Iya Pak. Udah. Ada lagi mau tanyakan nggak? Berita acaranya sama laporannya dalam bentuk Word atau PDF Pak? Word lah, jangan pakai PDF nggak bisa, menggunakan langsung nggak bisa situ. Word. Oke. Sama skripsi Word juga. Ya Pak, yang ini ya Word Pak. semua. Nanti Pak Didik itu juga kamu tuh, Pak Didik juga gitu, tulis ke saya juga Pak Didik itu. Walaupun dia nggak minta tuh, tapi harus gitu lah biar jelas. Ya? Iya Pak, iya saya. Nah, di sini kamu lengkapi yang punya Pak Didik itu, belum minta tangan ke saya ya. Iya Pak, oke. Nah itu, udah. Saya sudah cukup deh. Iya Pak, saya sudah cukup. Iya, silakan live Mas. Itu siapa lagi itu? Siapa lagi berikutnya? Anissa Pak. Oke, silakan. Pas Sparta kemarin tanggal 31 Juli kan saya sudah sidang skripsi yang pembimbingnya Bapak. Terus saya juga sudah melakukan revisi yang disuruh sama Pak Muklis dan juga Bu Asri. Udah ditanda. Revisinya apa? Ya ini Pak, saya izin share screen ya Pak. Ini disuruhnya apa? Revisi disuruh apa? Revisi saya kan saya cross country 3 negara. Nah terus beliau minta kalau misalkan dilihat Pak statistik deskriptifnya per negara tinggian mana, itu udah saya lakukan. Jadi yang pertama itu untuk intelektual kapital tinggian Thailand, dan untuk Malaysia itu untuk CEO gender itu tinggian Malaysia. Itu udah, apalagi sudah gitu, apalagi terus udah Pak, revisinya itu aja. Terus saya itu juga aja revisinya, cuma itu aja. Iya. Udah kamu udah lapor dia, Udah, sudah ditandatangani juga. Terus Pak Muklis juga udah oke. Udah, nanti kamu terang basah nanti ke rumah saya ya. Sama jurnal Pak. Iya, jurnal terang basah. Saya sudah nih Pak jurnalnya, Bapak mau lihat? Iya, nanti kamu jurnal itu kan mana jurnal kamu lihat, coba mana jurnal kamu bikin. Sebentar ya Pak, saya izin share screen Pak. Sebelumnya sudah terlihat Pak. Ya. Ini untuk jurnal saya. Yang pertama ada abstrak. Abstrak isinya Pak, abstrak itu isinya pertama, coba lihat abstrak itu isinya pertama tujuan penelitian, 1 kalimat. Iya. Ya, habis tujuan penelitian 1 kalimat, udah variabel penelitian. Kemudian hasilnya. Iya Pak, udah. Kemudian implikasi manajerial 1 halaman, 1 kalimat. Oh, tambah implikasi ya Pak? 1 kalimat. Ya, itu aja isinya. Saya belum nambah implikasi Pak. Musim aja 1 kalimat aja. Ya. Jadi sepanjang yang bikin jadi 1 kalimat. Gimana cara 1 kalimat? Oh iya Pak. Ya. Oh udah Pak, saya udah deh, hasil penelitian ini memberikan implikasi. Saya sudah 1 kalimat. Ya. Ya Pak. Terus pendahuluan, saya yang pertama menjelaskan variabel dependennya, terus diikuti oleh dengan fenomena saya Pak. Ya. Terus untuk landasan teori, saya menjelaskan resource based theory dan juga nature theory, serta kinerja perusahaan sebagai variabel dependen saya, intellectual capital sebagai variabel independen pertama saya, serta hipotesisnya, keberadaan perempuan dalam direktur utama sebagai variabel independen kedua saya, serta hipotesis keduanya,
dan dampak pandemi COVID sebagai variabel independen ketiga serta hipotesisnya. Untuk kerangka pemikirannya, terdapat variabel kontrol. Untuk metode penelitian, maaf Pak, untuk bab 3, metode penelitian, saya menjelaskan populasi dan prosedur penentuan sampel, serta definisi operasional dan pengukuran variabel. Terus ada teknik pengolahan dan analisis data. Saya menjelaskan tentang persamaan penelitian 1 dan juga persamaan penelitian 2. Serta yang bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, statistik deskriptifnya. Saya menggabungkan uji hasil statistik deskriptif dari 3 negara, serta saya juga melampirkan uji statistik per negara yang sebagai revisi saya juga saya tambahin di jurnal saya, Pak. Ya, terus? Setelah itu saya menjelaskan analisis data panel, tetapi saya nggak pakai ini Pak, nggak pakai tabel karena terlalu banyak melewati dari maksimal kertas yang ditentukan sama IBS. Berapa? Jadi 20 Pak, saya udah 15. 20 itu memang termasuk tabel tuh, tabel dimasukin ke dalam. Itu makanya kalau saya menjelaskan analisis data panel yang uji Hausman dan Itu uji nggak perlu, itu nggak perlu. Oh, ya. Satu kalimatnya ngatakan uji udah lolos, sudah gitu aja. Lolos Oh, ya. dengan angka berapa, itu aja. Ya Pak, saya sudah jelaskan Pak. Uji asumsi Tabel itu bukan tabel yang outputnya reviews, tapi tabel buat sendiri. Lihat contoh jurnal saya tuh. Iya, Contoh Pak. jurnal saya. Ya, ini saya jurnal Bapak kebetulan. Ada conteknya jurnal saya itu seperti itu isinya ya. Iya Pak. Nah itu isinya. Dan untuk Contek analisis, ya, untuk analisis regresi berganda saya jelaskan juga bersama tabelnya. Setelah itu langsung dengan pembahasan Pak. Pembahasan per hipotesis dan ditutup oleh kesimpulan, keterbatasan serta saran. Sudah Pak. Iya. Iya Pak. Mungkin itu Pak jurnal saya. Ya, Apa itu ya. Pak? Ya. Ya, udah. Nanti tantangannya terang basah ya. Oh iya Pak. Makasih ya Pak. Ya, udah oke. Berarti itu rumah Bapak ya Pak? Iya, terserah kamu kapan. Nanti kontak saya dulu nih ya, kasih tahu saya ya. Iya Pak Sparta, Ya, nanti kapan? saya infokan. Iya. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak Sparta. Ya, sama. Itu siapa lagi itu si Salam. Siapa lagi? Si Aura. Silakan Aura. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa si Amelia Anissa? Halo Anissa. Iya Pak. Nis. Itu di jurnal itu sebutkan nama kamu sama nama saya ya. Oh sudah Pak. Yang nama Bapaknya di pertama atau kedua Pak? Kedua aja. Oh nama Bapak kedua ya. Yang kedua. Jadi nama saya pertama. Kalau kamu masukin jurnal, nanti kamu masukin jurnal IBS-nya kemana ya? Masukin jurnal IBS atau jurnal mana? Masukin. Orang juga masukin tuh ya. Iya Pak. Nah, masukin jurnal itu serah kamu. Kalau mau nama di atas boleh, di bawah juga boleh. Kalau di Pak, atas tapi saya nama Bapak di atas nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, kalau masukin jurnal nggak apa-apa. Terserah aja. Oh iya. Asal kamu ikhlas aja ya. Iya Pak. Ikhlas Pak. Ikhlas Pak. Halo, nanti kan ada itu tuh ada seminar National Conference di IBS juga masukin aja ya. Wah, Aura apa itu? Anissa Oh, Pak. Anissa Aura masukin aja nggak apa. Ada conference di IBS Oktober, masukin aja ke jurnal itu ya, ke conference nanti habis itu baru masukin jurnal ya. Ya. Tapi itu bahasa Inggris kan Pak yang IBS ya? Iya, bahasa Inggris ya, kamu pakai Google aja bisa masalah bahasa Inggris ya. Ya Pak. Gampang lah, nanti kalau presentasi kamu baca aja bahasa Inggrisnya, udahlah. Ya. Iya Pak. Kalau orang nanya kan nggak banyak nanya, paling waktu cuma 10 menit presentasi, nanti nanya paling 2 menit lah, nggak panjang-panjang. Paling satu dua pertanyaan paling dalam bahasa Inggris. Suruh aja pelan-pelan ngomong bahasa Inggris ya. Kamu jawab bahasa Inggris ya, yang simple jawabnya udah. Namanya panjang jawabnya. Iya Pak. Ya? Iya Pak. Iya Pak. Latih lah, kemarin tuh mahasiswa saya masukin ke KIA ada terima 3 ya. 2 nggak bisa presentasi, 1 presentasi. Belajar aja nggak apa-apa. Kalau melihat bagaimana konferen itu, lihat di YouTube saya. Lihat YouTube nggak? Ada YouTube saya tuh konferen. Iya Pak, udah lihat Pak. Udah lihat Pak. Kayak gitu sama aja, mau di ujung dunia mana pun gitu semua tuh, mau di Inggris, mau di Amerika sama aja, gitu aja semua. Nah, kalau yang itu kan semasukin yang bahasa Indonesia sama aja, nggak ada beda.
Saya kan udah ikut konferensi di luar negeri berapa kali itu, sama aja. Paling waktu 10 menit itu orang nanya 1-2 nanya selesai udah, ya. Lebih susah Iya, kamu ujian kompre malah, Iya, sisa Pak. sidang malah pada kompre, ya. Masukin aja ya. Ya, Pak. Udah masukin konferensi itu, konferensi yang luar negeri, masukin aja. Bahasa Inggris tuh dikirim ya, Ya, Pak. kirim aja. Udah masukin jurnal ya. Nisa sama si Aura masukin aja nggak apa. Semua Ya, bimbingan saya itu masukin aja semua nggak apa-apa. Iya, Bimbingan saya itu, pede aja nggak usah. Ada yang lebih parah pada kamu itu, aja, ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Udah, itu apa lagi tuh? Aura, silakan Aura. Ini Pak, saya mau ngasih unjuk Bapak Buka jurnalnya. video buka, videonya buka Aura. Udah, Pak. Hah? Udah, Pak. Udah video buka. Oh, Udah, saya Pak. belum buka videonya. Nih, Pak, ulang, Pak. Nih, udah Ya, belum, Pak? baru kebuka tuh, baru kebuka ya. Ya udah, Udah, nih, Pak. silakan. Saya screen ya, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak, di sini, Pak. Ya. Ini untuk judulnya nama Bapak saya masukin pertama ya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ngapa pakai SE itu SE? Pakai di sini ya, Pak ya? Ya pakai. Tapi kalau jurnal ini nggak usah pakai gelar, hapus gelar semua. Oh, hapus aja, Pak. Hapus ya, nggak usah pakai gelar. Ini aja, Pak. Ya. Ini, Pak. Gini, Pak. Ada ya. Lalu di sini Nanti ini masukin itu ya ke National Conference IBS ya. Iya, Pak. Udah ada pengumuman itu, masukin aja nggak apa. Itu nanti kalau masukin ke konferensinya apa SNA Iya. di Jambi, Surat Nasional Akuntansi Jambi. Ada di itu, dia di apa? Sinisa juga sama tuh. Lihat di situs itu, di ketik aja SNA Jambi gitu. Iya, Pak. Nah, Itu kapan, Pak? ya. Hah? Kapan, Pak? Kapan, Pak? Apa? Kapan? Bulan Oktober. Oh, Oktober. Jambi, boleh ke Jambi, boleh ke Jambi silakan aja. Jambi ya. Iya. Coba belajar nggak apa-apa, belajar aja. Sama aja yang kayak yang saya di YouTube bisa publish itu, ya itu. Kita jadi moderator prestasi sama gitu-gitu aja. Ya. Nah, jadi abstrak juga sama, abstrak itu sih pertama tujuan ya. Tiru aja yang jurnal saya itu tiru aja ya. Iya, Pak, saya mau lihat dari jurnal Bapak. Tujuan itu variabelnya apa? Iya, Terus udah nih, Pak. variabel sama persama regresinya, terus Iya. hasilnya apa? Terus aplikasi Pak. manajer agak satu kalimat, aplikasi manajer Iya, satu Pak, kalimat udah. aja. Udah, terus apa lagi? Iya, Pak. Udah. Lalu ini abstraknya bahasa Indonesianya. Terus yang biasanya keyword itu 5 kata aja keyword tuh. Oh, 5 kata, Pak. 1, 2. Berapa keywordnya itu? Berapa? Ada 6, Pak. Orang biar aja nanti bisa dikurangi. Ya. Tergantung dari, tapi rata minta 5 sih, kalau ada 6 nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal kurang aja yang kurangi yang variabel kontrol aja, kurangi yang utama jangan ya. Oh, berarti yang bang size-nya aja ya, Pak, kurangin. Iya, kurang bahasa itu. Ya itu, usah pakai bahasa. Udah. Iya. Lalu ini pendahuluannya, Pak. Pendahuluannya saya masukin latar belakangnya, terus sekalian sama fenomena gap, terus penjelasannya, terus untuk landasan teorinya ada teori signaling, uraian perbankan, land risk, profit, efisiensi, risiko kredit, risiko likuiditas, pandemi. Lalu ini kerangka pemikirannya, di sini langsung ke hipotesis. Hipotesis, lalu untuk metodologi ada objek, desain, metode, operasionalisasi variabel, teknik pengolahan datanya, saya masukkan rumus yang regresi itu, Pak, sama keterangannya. Terus ini deskriptif, penjelasannya. Lalu ada model regresi data panelnya untuk yang pertama sama yang kedua. Lalu di sini ada uraian hasil penelitiannya. Hasil multicol sama itu kamu jelaskan multicolasi ada penjelasannya. Saya jelaskan ini aja, Pak, pakai kalimat, tapi nggak dijelasin. Nggak apa. Tapi kalau sebenarnya setelah deskriptif itu, kamu saja satu tabel mengenai autokorelasinya, multicolnya. Setelah deskriptif ya, Pak? Setelah deskriptif, tajukannya multicol ya, sajikan aja. Karena itu penting itu, jadi deskriptif sama multicol itu penting itu. Bahasanya tidak terkait dengan mesin variabel. Kalau autokorelasi sama hetero itu kan bisa ditreatment dengan berbagai cara kan, tapi kalau multicol nggak bisa toleransi itu.
Harus hilang salah satu kan. Mm-mm. Nah, itu makanya setelah deskriptif kamu tambahkan, tambah lagi multi call. Biasa gitu sih. Iya Pak, nanti saya Ya. tambahin. Nah, apa lagi? Lalu ini hasil Itu yang apa Pak? referensinya itu pakai itu kan, pakai Mendeley. mendeley ya. Iya Pak, pakai Pak. Jangan hilang mendeley di sini ya. Pak. Mana itunya? Referensi mana? Ini Pak, referensinya. Ini Pak nih. Oh ini. Ya. Itu kesimpulan keterbatasan saran itu jangan pakai poin 1, 2, 3 itu dalam bentuk kalimat aja. Oh, dalam bentuk kalimat. Nah, misalnya yang diperoleh 1, 2 langsung nyambung dengan bentuk kalimat. Oh, kalau gini boleh nggak Pak? Iya itu 1. Nah, itu udah nyambung tuh, itu juga gitu. Oh, Nah, berarti ini 2, gini ya Pak? iya, si riset juga gitu ya, jangan pakai 1, 2 itu, gitu. Iya, Pak. Nah, itu 4, udah itu dan ada. Ya. Jadi terbatas juga sama. Ini mengurangi halaman ya. Iya Pak. Jadi kalau ada yang poin-poin 1, 2, 3 itu jangan kalimat kayak gini semua ya. Ya. Supaya halamannya nggak nambah. Tujuannya itu sebenarnya. Iya Pak. Nah, itu yang saran juga sama itu. Iya Pak, ini saya tambah. Nah, jadi lihat nanti kalau ada kalimat kamu yang pakai 1, 2, 3 ke bawah itu jadikan di kalimat kayak gini aja semua ya. Ya. Itu. Iya Pak. Lihat di jurnal itu mana ada yang 1, 2, 3 ke bawah, nggak ada. Mereka jadikan segini supaya halamannya kurang. Kurang halamannya. Iya. Referensi. Punya saya ada nggak sini? Tulisan saya ada. Ada Pak, nih Pak sebentar. Oh iya. Ini Pak, Bapak. Oh, udah, iya. Ya. Itu udah sesuai kan manajemen teknik. Iya Pak. Manajemen perbankan apa? Oh ini pengaruh ini jurnal ekonomi bisnis maksudnya. Oh iya, udah. Iya Pak. Ya. Udah itu ya. Udah. Iya, Pak. Aura. Tinggal kamu ke tempat saya nanti. Sebelum ke tempat saya, kamu email dulu semuanya, email dulu ya. Iya, saya email ke Bapak. Email, terus kamu print juga untuk tangan basah ya. Iya, berarti saya print skripsi full sama berkas-berkas yang mau ditandatangan ya Pak, semuanya saya bawa. Iya, semuanya. Ya. Nanti sebelumnya kamu email dulu semuanya ke saya ya. Iya Pak. Ya udah ya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Parta izin keluar ya Pak. Iya, oke, silakan Nisa. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Oke, ini Tresia Esther. Iya Pak. Yang saya uji ya, bimbingan siapa? Iya Pak, betul. Bu Asri Pak. Bu Asri, silakan. Kamu yang sempro atau sidang skripsi nih? Sempro. Udahan kelar Pak. Saya mau nanya, ini Pak, kemarin kan saya nanya ke Bu Asri tentang rumus dependen saya. Terus kata Bu Asri coba tanya ke kamu udah sidang skripsi udah? Belum Pak. Belum ya, udah. Mana berita acara coba buka berita acaranya. Udah saya ini Pak. Bapak maaf, kalau berita acara saya pakai beda laptop Pak. Jadi nggak ada di laptop saya yang pakai. Nah, kamu tadi ikutin nggak sama situ itu? Iya, sama kok, saya udahan minta tanda tangan Bapak juga, udah selesai. Udah tanda tangan? Udah saya udah lama Pak. Saya udah lama Pak. Oh, itu sekarang, udah lama. Terus sekarang mau menanyakan? Ada ini Pak, saya izin share screen ya Pak? Iya, silakan ya. Jadi yang itu kamu tinggal bab 4 ya? Iya Pak, betul. Bab 4 bukan sama dosen pembimbingnya konsultasi? Iya, cuman saya mau pastiin aja Pak, soalnya takut saya salah Pak. Iya, silakan. Boleh. Kan udah kelihatan belum Pak? Lagi jalan. Baik Pak. Udah. Jadi kan ini manajemen laba saya Pak. Nah, ini di tabel ini satu spasi aja Mbak, satu spasi aja. Oh, baik Pak. Supaya enak dilihatnya tabelnya. Satu spasi terus ke bawah semuanya, sampai ke bawah. Ya. Nah, udah. Ya udah kan bahkan ya. Oke. Jadi kan ini untuk manajemen laba saya rumusnya seperti berikut Pak, yang ini, yang Iya benar. Terus saya bingungnya untuk B0-nya beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 saya carinya di IFIS kan ya Pak? Pakai yang menggunakan komponen. Iya. Nanti kamu masukin setelah itu nanti kamu masukin TA nomor 1 ke persamaan 2. Iya. Oh, berarti nanti
Tapi sama Ini dua itu dimasukin yang itunya yang apa? Yang predictive value-nya. prediktif ide apa gimana Pak? Value dari Maaf. bersama regresi 1 itu. Iya, Jadi bersama regresi 1 itu dapat bersama regresinya iya. kan, satu itu. Betul. Iya, saya juga gitu. Nanti kamu lihat di regresi itu ada predictive value itu. Angka predictive value itu kamu masukin di bersama regresi kedua. Oh, buat buat nanti prediktif. Oh, iya pas saya ngerti, Pak. Iya, Jadi iya. berarti nanti beta untuk yang pertama sama yang kedua beda dong, Pak, angkanya gitu. Ya, jadi gini apa? Ini coba BOTA BO loan tambah NPL. Oh enggak, gini ya. Jadi TA, oh ya. Sorry. Yang angka prediktif itu dari angka yang persamaan 1, 2 dapat nanti prediktif value TA sama prediktif NDA kan? Iya, Pak. Itu dimasukin ke yang persamaan 3 itu dapatkan Iya. DA-nya. Berarti Gitu ya. berarti nanti untuk nambah-nambah sama kalinya saya manual di Excel kan ya, Pak? Baru nanti dapat hasil dari yang ini semua baru Bukan, dikurangin sama TA. enggak. Kamu kan nanti nomor 1 kan regresi kan itu. Iya, Nomor betul. 2 regresi juga kan? Iya, Hasil regresi itu nanti yang dari satu. regresi nanti di hasil regresi itu di visual ada predictive value. Predictive value dari TA, predictive value di NDA. Iya, Pak. Predictive value itu kamu masukkan di penerapan DA-nya, kamu masukin persamaan nomor 3 itu. Iya, Pak. Berarti nggak maksudnya? Ngerti. Jadi dapat nih DA kamu kurang nih DA IT nih. Nomor 3 itu DA IT. Iya, ini Nomor 3 itu DA IT. iya, Pak. DA IT. DA IT. Dapat DA IT per IT itu kan artinya misalnya perusahaan A tahun 2020 berapa DA IT-nya gitu ya. Iya. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Gitu cara maksudnya. Jadi pakai cap nih, ini harus pakai cap. Jadi itu pakai cap data, pakai cap tuh nggak pakai topi. Yang topi. Yang bersama nomor 3 itu, itu, yang TA itu kamu kasih topi di atasnya. Strip garis atas gitu, Pak. Ya ke topi gitu, Kak, topi gini nih, Kak gini nih. Kayak gini nih. Topi gini. Pakai yang formulasi yang di apa ini ada nih. Coba kamu lihat insert tuh. Ada equation tuh. Pakai itu. Equation tuh. Ini. Equation tuh untuk di range TI itu, range TI dulu. TI itu kan pakai itu tadi kan? Range TI perlu pakai klik equation-nya. TI itu di range dulu baru klik itu nanti. Ini di equation gitu. Ya, terus nanti jangan di itu. Di equation tuh yang TI itu kamu range tuh, TI IT itu kamu range. Ini di range. Pakai itu yang tanda itu yang fraction itu fraction. Iya, yang ini. Fraction yang mana? Bukan ini berarti doh. Yang ini nih yang asen. Bukan ini. Bukan itu tuh. Yang ini asen. Coba. Ini Pak. Pakai asen nih. Coba ini pakai itu. Di DA-nya. Di DA-nya, Pak. Yang bisa juga. Enggak bisa juga. Jadi TA ini pakai ini aja deh. TA itu yang mana tuh yang pakai itu? Yang ini nih operator, coba operator nih, operator. Ini, Pak. Operator yang ini ya. Yang mana? Ini. Dev ini, Pak. Apa yang ini? Saya kemarin tuh coba ini sini. Yang operator tadi, operator. Yang operator yang ada topi di atas itu mana? Ada topi kerucut di atas. Ini gambar di bawah itu mana ini, tuh? Pak. Yang ini bukan. Coba. Ini kayak gini. Tapi ini kamu range dulu. Satu, Pak. Di range. Di range baru cari di range dulu sampai ke TA-nya tuh. Jangan IT aja. Jangan TA aja. Aduh, jangan TA sampai IT itu. Itu. Di NDA enggak. Yang TA aja. Ini Pak. Ya sampai ke IT.
Oh, iya. Ti aja nggak apa, ti aja. Ti aja. Terus lihat di yang question, mana question tu? Ini Bukan Pak. itu, coba kita jangan pakai yang ini aja apa? Ya, ini coba kalau ni pakai coba yang topi yang operator apa Ini, topi coba. ini Coba Pak. pakai topi. Ya coba. Ini. Oh nggak bisa, udah hilang lagi tu. Ya, di lagi. Dikembalikan lagi semula. Coba yang ini yang skrip. Ini Pak. Sebentar. Iya Pak. Oh enggak ada juga. Itu yang XA. XY ini Pak. Ini. Wah, ini pembagi nggak bisa nih. Iya. Saya kemarin bisa. Yang mana saya cari itu? Sebentar. Bukan ini yang aksen Ini kali ini kali ini yang accent itu yang yang tanda topi dah ada nggak? Tanda topi. in topi ini. Tanda topi mana? Itu. Oh, ini yang head. Coba tanda topi itu. Ini. Oh iya Pak, udah. Ya udah, itu. Iya. Itu ya, itu NDA juga NDA. NDA juga ditopiin. Ditopin. Itu artinya menggunakan data predictive value dari persamaan regresi 1 2 itu, ngerti nggak? Oh iya Pak. Itu. Ya seperti itu. Ditopin. Ya itu. Oh, tapi Itu dari caranya. NDA-nya tetap dari yang nomor 2 ini kan ya Pak? Iya, kalau TA itu dari nomor 1, TA nomor 1. Iya, Tapi TA 1 itu yang angka predictive value-nya bukan angka observasinya, predictive value-nya, ngerti nggak? Iya Pak. Jadi kalau nggak ngerti, kamu buka visi nanti kasih tahu yang mana predictive value itu hasil regresinya ya. Iya Pak, oke Pak. Makasih Sudah. banyak Pak. Nah, Saya itu nanti cara coba dulu ya, Pak. CDA-nya seperti itu. Iya Pak. Kalau nggak seperti itu, ngapain tuh 1 2 bersama 1 2 dipakai digunakan, percuma aja. Oh iya Pak. Ya tahu, ngerti nggak? Ngerti Pak. Ngerti. Udah. Nanti besok berarti saya coba minggu depan ya Pak ke Bapak lagi. Iya. Makasih banyak Pak. Udah, sekali lagi. Ya. Oh, video buka. Ya. Buka Pak dari tadi, saya izin live ya Pak. Iya, oke. Makasih banyak Pak. Lagi sih. Oke, Natalia Putri. Iya Pak. Assalamualaikum. Lalu gimana nih proposal mana proposalnya? Pak, maaf saya nggak bisa share screen, masih di jalan Pak. Oh gitu. Kamu udah melapor ke yang penguji siapa? Penguji siapa kamu, Natalia? Kemana Pak? Penguji siapa pengujinya? Bu Nova sama Pak Muklis. Kamu udah ketemu Bu Nova Pak Muklis? Sudah ketemu? Belum, ini kan saya mau nanya ke Bapak yang tentang variabel yang Pak Muklis sama Bu Nova suruh kurangin itu. Terus variabel saya jadi 6 nggak apa-apa ya Pak? Apa saya dikurangi, harus langsung? Soalnya nggak dikurangi juga apa-apa lah. Bilang aja nggak usah dikurang, kamu nggak usah kurangin nanti kurangnya. Kenapa Ya, Pak? jadi jangan dikurangi, nanti gini aja, persamaan kamu tuh pakai nanti ada 2 persamaan, satu persamaan yang asli yang kamu buat, satu lagi persamaan yang udah dikurangi, itu aja. Oh gitu. Tapi kemarin Iya, gitu aja. tapi Ya, kemarin gitu aja. Jadi dianalisis aja. Jadi ada 2 persamaan di 4 itu 2 persamaan nanti itu. Jadi persamaan yang aslinya sama persamaan yang dikurangi variabelnya, itu aja. Jadi saya pakai regresinya tuh 2 rumus gitu ya Pak? Dua persamaan regresi, satu persamaan regresi yang asli yang banyak itu, yang kedua yang kamu kurangi, yang mana sesuai permintaan mereka, itu gitu aja. Oh gitu. Ya gitu aja. Oh iya, oke deh Pak. Ya, itu aja. Iya, jadi nggak mengubah lain biar aja. Jadi mengurangi. Jadi nanti ada 2 analisis kalau jadi kamu nanti dari sebab 4 itu nanti kamu pakai di hasil regresi itu di satu tabel, nanti ada persamaan 1, itu variabel lengkap kan, itu persamaan 2 di kolom itu gitu ya. Tapi kalau saya mau kurangin boleh nggak Pak? Yang variabel kontrolnya doang, kalau variabel independennya nggak saya kurangin Pak. Kontrolnya apa kamu kurangi? Kontrolnya ada berapa kontrolnya tuh? Kontrolnya kan ada 4. Nah terus saya cuma mau pakai NPL, BOPO, LDR sama KAR. Nah saya mau ngurangin KAR sama LDR. KAR aja dikurangi. KAR dicoret, satu lagi apa tuh coret tuh? LDR. Ayo udah 2 itu aja dikurangi ya. Iya, berarti variabel saya jadi 7 ya Pak?
Ya. Jadi LDR sama akarnya dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kan hasilnya dari penelitian sebelumnya ada disignifikan dan yang enggak ya. Iya, Ya. beda-beda. Iya Kalau di dua NPL itu aja sama, kurang dua. sama Ya bohong udah. kan udah pasti negatif, Pak. Ya. LDR sama akarnya kurang ya. Iya, Pak. Terus berita acaranya tuh saya yang bikin atau gimana ya, Pak? Ya kamu yang bikin. Ya, Oh, berita caranya kan beritanya udah kamu bikin tuh. Ya sudah oh, Kak. Iya. iya, Pak. Bikin Nanti, nanti berita acara itu nanti kalau kamu minta tantangan ke mereka, kamu tambahkan kolom untuk tantangan koreksi itu yang kamu koreksi mana. Ya misalnya mahasiswa ngurisi apa, dosen minta iya, koreksi apa, kamu koreksi yang mana, apa beberapa, ada berdasarkan tantangan dia ya. iya, Pak, siap. Ya. Terus apa lagi? Udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya sama. Izin live ya, Pak. Ya silakan Natalie. Ya berikutnya si Susi, coba Susi buka videonya. Iya, Susi, Pak. buka videonya. Iya, Pak. Buka videonya tuh. Dah. Dah kamu udah coba tampilkan nomor proposal bab 1 2 3 sampai referensi sampai itu ya. Iya, Pak. Nanti Senin daftar ya. Iya, Pak. Kamu kasih formnya saya tangani ya. Tanya ke siapa si Ulan ya. Bulan, ya. Ya. Digede lagi tuh. Udah kelihatan belum, Pak? Apa? Udah kelihatan belum? Udah. Iya. Bapak pengen lihat yang dari awal lagi, Pak? Apa? Iya, kamu jelaskan ya. Iya. Bacanya singkat aja. Bab 1 itu apa? Singkat aja. Oh iya. Bab 1 tuh ini saya pertama ngambil judul pengaruh perputaran kas piutang persediaan terhadap profitabilitas, Pak. Nah, ini perusahaan yang saya ambil itu perusahaan manufaktur. Sektornya itu sektor barang, sektor industri, barang konsumsi. Nah, saya ini penelitian ini merupakan penelitian replikasi, Pak. Ya, terus. Ya, selanjutnya di bab 1 ini. Ini di bab 1 ini ada latar belakang masalah ini. Tadi saya lagi buat daftar isinya, Pak, tapi belum selesai, masih berantakan. Nah, ada latar belakang masalah di sini. Terdapat pengertian dari variabel dependent, independent. Semua udah saya masukin semua, sama udah dikaitkan sama Mendeley juga, jadi otomatis masuk ke daftar pustaka. Ya, terus. Ya, Ada tulisan saya nggak? Nah, tulisan saya ada. ya. Jurnal saya kamu masukin nggak jurnal saya? Enggak, Pak. Jurnal Bapak yang masukin jurnal saya dong, masukin. Apa ya, ini? yang mana, Pak? Oh iya. Masukin Ya, ya, Pak. Coba cari di repository pustaka IBS. Di Story kan banyak tulisan saya tuh. Repository pustaka IBS kan banyak tuh tulisan saya. Saya udah upload tuh tulisannya. Oh iya. Udah update ya, Pak? Ya, siap, Pak. Ya, aku masukin tulisan saya ya. Iya, Pak. Kan banyak tuh variabel kamu, ada tes teliti juga tuh. Paling tidak definisi variabel pakai jurnal saya. Oh gitu, ya udah ya nanti saya revisi lagi, Pak. Iya. Saya Lupa baca saya lagi. ngomong kemarin terus pakai tulisan saya tuh. Iya. Wajib kalau nggak pakai tulisan saya berarti nggak saya tangani. Ih Bapak, iya jangan gitu dong. Iya lah, makanya harus pakai, masa tulisan orang lain kamu pakai referensi tulisan saya enggak, iya kan? Iya Pak, iya nanti saya pakai. Masa sih kamu datang ke orang tua, orang lain kamu kasih duit, orang tuanya enggak, misalnya kamu menggunakan kata-kata orang lain, orang tuamu enggak kamu cuekin, masa gitu ya? Iya Pak, siap. Iya. Terus kan kemarin kata Bapak yang di bab 2 katanya kan suruh masukin yang dari buku-buku aja tuh Pak. Iya terus ya. Ya, bentar Pak.
Saya udah masukin sih di sini, sebentar. Ya. Bentar, mana ya? Oh, pokoknya saya udah masukin bukunya si Subramanyam sama yang Kieso, Pak. Subramanyam 2013 sama Kieso 2015, Pak. Ya. Nanti gimana ya? Terus kan ada 30 perusahaan industri sektor makan minum. Nah, Ya. dari 30 itu yang masuk ke kriteria yang saya pengen teliti itu ada 20. Udah sih, Pak, gitu aja, Pak. Ya, terus Terus apa lagi? untuk bab 3-nya juga udah sih, udah selesai juga. Kemarin yang uji kau kan udah dihapus juga. Udah sih, Pak, itu aja. Berarti tinggal masukin jurnalnya Pasparta ya? Ya. Iya, Pak. Ya udah. Gimana, Pak? Udah, kamu daftar ujian Pro ya? Oh ya, siap, Pak. Daftar aja, Pak. Ini berarti saya ya email ke Bapak dulu ya. Besok Iya. nih, Pak ya. Iya. Sekalian. Saya pengen rapiin juga nih daftar isinya baru Iya. kayak gini doang, Pak, masih berantakan. Ya, Pak ya? Iya, iya, oke. Ya udah, oke, Ada siap. lagi Makasih ya. pertanyaan? Enggak, Pak, udah cukup itu Ya, aja. ya. Makasih ya, Ya, Bapak. terima kasih banyak ya. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sehat ya. Iya, Pak, Bapak sehat-sehat ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.